Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kanti Rahayu, guru dari SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi tentang best practice atau menyusun cerita praktek baik menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan juga dampak. Dalam penyusunan best practice saya kali ini, saya mengambil lokasi yaitu di kelas yang saya ajar pada kelas 3B Nabi Isa alaihi salam, yaitu di sekolah SDIT Nurul Ilmi pada Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan keaktifan serta partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Pendekatan saintifik, metode campuran antara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga praktik. Kondisi yang menjadi latar belakang dalam permasalahan yang saya angkat adalah di mana situasi pembelajaran saat ini menurut saya masih dalam peralihan dari pembelajaran jarak jauh kepada pembelajaran PTM atau pembelajaran tatap muka, sehingga dalam hal ini masih banyak membuat para peserta didik pelan-pelan beradaptasi dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Tidak dipungkiri bahwa penerapan PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada minat belajar dan kemampuan peserta didik kita. Dan hal itu berdampak pada pembelajaran para peserta didik di sekolah. Dari hal tersebut, maka timbullah berbagai macam permasalahan yang menjadi hal yang perlu saya angkat. Di antaranya, peserta didik terlihat tidak tertarik dan bosan pada pembelajaran sehingga kurang aktif dan kurang berpartisipasi pada pembelajaran materi tentang memahami pesan pada dongeng dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, peserta didik cenderung kesulitan untuk memecahkan soal-soal yang berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills. Kemudian yang terakhir, kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran yang inovatif yang kurang diimplementasikan oleh guru di kelas. Dalam praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya yakin banyak juga guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya rasakan, sehingga praktik ini diharapkan selain memotivasi diri saya untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, juga dapat menjadi contoh, referensi, dan motivasi bagi guru-guru yang lain. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini di mana saya sebagai guru bertanggung jawab penuh untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media, model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penyusunan pembelajaran ini, saya juga menemui berbagai macam tantangan, di antaranya yaitu setelah melakukan analisis masalah melalui refleksi diri, kajian literatur, dan wawancara, penyebab masalah yang terjadi diantaranya yaitu yang pertama, sebagian besar orang tua murid jarang ada di rumah karena bekerja, sehingga peserta didik kurang mendapatkan dukungan dalam pembelajaran peserta di sekolah. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan diri yang timbul dari peserta didik. Yang ketiga, kondisi peserta didik saat pembelajaran yang kurang kondusif sehingga membuat mereka kurang konsentrasi. Yang keempat, waktu penyusunan perangkat yang harus disusun oleh guru pun juga terbilang sangat minim sehingga tidak menghasilkan penyusunan perangkat yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu terjadinya berbagai macam kendala pembelajaran, kendala teknis seperti koneksi internet, kemudian perangkat-perangkat yang susah untuk dioperasikan sehingga membuat kita kurang maksimal dalam menampilkan media pembelajaran. Kemudian dalam hal ini juga kondisi guru yang masih kurang dalam pemilihan media ajar. Kemudian ada juga
kurangnya kemaksimalan pemanfaatan TPEK di kelas sehingga membuat pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Kemudian yang kedelapan, model pembelajaran yang masih belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dan guru juga cenderung menerapkan pembelajaran yang berpusat pada diri sendiri, serta guru terlalu banyak menggunakan acuan hanya pada buku paket serta mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan tugas-tugas hanya berdasarkan buku paket saja. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara seperti mengupgrade diri agar menguasai penggunaan teknologi, menerapkan media sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran yang mendukung. Kemudian, tantangan yang ada harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru melalui kajian literasi, wawancara, dari berbagai narasumber seperti kepala sekolah, pengawas, teman sejawat, dan juga orang tua murid diantaranya, yaitu yang pertama berkaitan dengan media ajar. Guru dapat menggunakan media yang konkret yang ada di sekitar sekolah, juga dikolaborasikan dengan berbasis TPEK sehingga peserta didik lebih antusias dan mudah memahami materi yang akan disampaikan. Kali ini saya menggunakan media pembelajaran berbasis TPEK dengan menggunakan PowerPoint yang berbasis komik. Guru juga diharuskan melakukan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran. Guru harus menguasai sinteks dari model pembelajaran yang akan dipilihnya, mulai dari tahap awal hingga akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka. Inti yang diambil pada kali ini adalah tentang tahapan-tahapan menggunakan model pembelajaran PBL dan juga berkaitan dengan penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator, pencapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Berkaitan dengan kondisi ruangan, guru hendaknya bisa mendesain ruangan dengan baik, mulai dari kebersihannya, kerapiannya, keindahannya, sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi karena merasa nyaman berada di kelas. Guru dapat mengatur tempat untuk peserta didik dengan berkelompok dan penataan yang membuat peserta didik merasa nyaman belajar di kelas. Kemudian dari hasil pembelajaran yang bisa terapkan pada kali ini, didapatkan dampak dari aksi, yaitu yang pertama, alhamdulillah peserta didik menjadi sangat tertarik dan tidak bosan dalam menjalani proses pembelajaran. Materi dibuat menjadi lebih menarik, yaitu dengan mengadakan proyek berupa pengadaan wayang, proyek pembuatan karya seni berupa wayang sederhana dari kertas, kemudian yang digunting dan disajikan oleh siswa dalam pertunjukan dongeng couple. Kemudian suasana di kelas menjadi lebih hidup, peserta didik pun menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam menyelesaikan proyek yang diberikan pada peserta didik. Mereka semua antusias untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan banyak dari mereka merasakan sangat senang karena mencoba hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Kemudian penggunaan media dalam proses pembelajaran yang tepat dan inovatif pada pembelajaran kalimat tanya dan pesan dalam dongeng dapat dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang mencapai 85% sudah di atas KKM. Alhamdulillah respon peserta didik sangat positif dan sangat senang karena dapat belajar dengan sangat menyenangkan dengan metode praktek yang membuat mereka sangat aktif. Dan hal tersebut terbukti dari refleksi yang mereka sampaikan pada akhir pembelajaran.
lagi? Lagi apa? Ada lagi nggak? Kita belajar pada tema subtema yaitu masalah hewan dan hubungan manusia. Tapi pada pertemuan kita kali ini tujuan kita adalah supaya anak-anak bisa merasakan bagaimana cara membuat karya dibuat dengan teknik apa? Dengan cara memotong, terus menyambung dan menempel. Nah, selain itu kita juga akan belajar bagaimana sih caranya menyajikan sebuah pertunjukan dongeng. Ada tahu? Sombong. Seperti biasa kita kampung menghasilkan sayapnya yang indah. Hai teman-teman, Nuri-nuri, Kiki Kutilang, Gagak-gagak. Hai, lihat-lihat, coba lihat sayapku. Indah kan? Kata cacaku. Kenapa kau lihat kami? Kau pikir kamu sekedar kami? Jangan cacaku kamu selalu jadi cacaku. Oh, kok bisa sih? Jangan cacaku. Masa tidak percaya? Wah, lihat, cacaku meledakan gitu. Dia kaget karena teman yang selama ini diejeknya menjadi cantik dan indah. Maaf ya anakku, aku janji tak akan sombong lagi. Ujar cacaku yang menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Cerita ini Tadi adalah kisah tentang siapa? Caca Capung dan si ulat bulu. Siapa yang sikapnya baik? Ulat bulu. Kenapa ulat bulu baik? Ulat bulu apalagi? Tidak sombong. Siapa yang sikapnya tidak baik? Yang jahat?
juga penggabungan. Rusa dan kura-kura. Dahulu kala hidup seekor rusa yang mudah marah. Saat rusa sedang jalan-jalan di pinggir sungai, ia bertemu kura-kura. Kura-kura, apa yang sedang kau lakukan? Rusa pun memarahi dan mengusir kura-kura. Kura-kura kemudian meminta rusa bermain tebak-tebakan. Belalang perhatian makananku hanya sedikit pakai jorok. Akhirnya bermenegakkan. Akhirnya pun belalang melihat semua dan rasanya menyesal. Dalam hati dia bergumam aneh. Andai saja aku bekerja kemarin pagi, seharusnya aku tidak kelaparan seperti ini. Belalang pun menyesal. Dia berjanji tidak.
Bapak dan Ibu guru sekalian, berikut akan saya sampaikan testimoni dari kepala sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmat, kepala sekolah SD Nurul Ilmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terkait dengan video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Tanti Rahayu sebagai guru kelas 3. Saya mengamati video pembelajaran secara umum cukup baik, bahkan sangat baik ya, dari kegiatan awal, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai pada kegiatan di sini kita bisa melihat bahwa untuk sarana fasilitas dan ilmu teknologi yang disediakan oleh sekolah dimanfaatkan dengan baik oleh lingkungan terakhir untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan proses peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Dan itu kita juga melihat adanya interaksi yang positif ya, positif timbal balik antara peserta didik dan guru kelas. Ini membuat suasana kelas menyenangkan, begitu dan membuat semangat anak-anak dalam proses belajar. Dan itu juga Ibu Tanti sebagai guru kelas juga memantau proses pembelajaran. Artinya tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi juga menggunakan berbagai macam pendekatan, yaitu semakin membuat kelas itu terasa lebih menyenangkan ya. Jadi harapannya anak-anak itu betah belajar meskipun di dalam ruangan. Dan sesekali pastinya akan ada pembelajaran di luar kelas. Jadi harapan saya Pak Ibu Tanti pertahankan, kalau bisa ditingkatkan ya, terus mengupgrade diri, meningkatkan kapasitas dan kemampuan agar selalu tercipta proses kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan di sekolah, sehingga anak-anak itu betah dan mampu menyerap apa yang disampaikan itu dengan baik. Semangat, mudah kedepannya lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Daya sebagai salah satu kepala sejawat dari Ibu Tanti yang juga mengajar di SDIT Nurul Ilmi. Setelah saya melihat video pembelajaran yang dilakukan secara keseluruhan, menurut pandangan saya pembelajaran yang dilakukan terlihat aktif dan juga berpesan kepada siswa. Pembelajaran saya lihat dimulai dengan gerakan senam yang sangat mesra. Kemudian siswa juga terlihat antusias dan senang karena mereka berani mencoba pengalaman-pengalaman bermakna mereka dalam membuat karya wayang dan menampilkan pertunjukan dongeng fabel secara sederhana. Ustazah Kanti mencoba menggunakan media yang dapat menampilkan pertunjukan dongeng dengan media teknologi yang ada, kemudian juga dimaksimalkan dengan perangkat lainnya. Saya melihat kegiatan refleksi pada pembelajarannya pun baik, dan saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang diberikan kepada anak-anak itu dirangkai dengan penuh kebersamaan dan bermain-main bersama tanpa melupakan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Ustazah Kanti, barakallah, selamat, Anda hebat, mudah-mudahan terus menjadi guru yang menginspirasi untuk semua orang dan seluruh peserta didik kita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi, wali murid dari Zakiyah, ingin memberikan testimoni hasil menyimak video pembelajaran Ustazah Kanti Rahayu. Setelah menyimak pembelajarannya, Masya Allah, anak-anak sangat antusias dan semangat dalam pembelajarannya. Apalagi gurunya dapat menyampaikan dengan baik, kemudian penggunaan IT-nya juga sangat baik, sehingga dalam pembelajaran ini anak-anak sangat aktif berinteraksi. Untuk anak-anak, saya melihat begitu semangat dalam proses pembelajaran.
apalagi di waktu anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, yaitu mendongeng. Mereka menuangkan hasil pemikiran mereka dalam mendongeng tersebut, sehingga mereka dapat lebih memahami materi yang diberikan oleh guru. Untuk kedepannya, kami wali murid sangat mengharapkan pembelajaran kreatif dari para guru, sehingga menjadi suatu pengalaman belajar yang sangat berarti untuk anak-anak dan sangat menyenangkan. Kemudian sangat yang tidak terlupakan bagi mereka. Terima kasih kepada wali kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Najwa Haira Wilda, dipanggil Najwa. Saya dari kelas 3B Nabi Isa, SDIT Ilmu Tenggaro. Saya diajari oleh Ustazah Karti. Saya senang sekali belajar di kelas. Kali ini kami belajar tentang membuat wayang untuk pertunjukan dongeng. Kami tampil ke depan kelas dan bermain peran. Saya senang sekali bisa mencoba hal baru. Rasanya seru sekali. Terima kasih Ustazah Karti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Demikian penyusunan cerita best practice dari saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga referensi bagi teman-teman guru dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.